Oke, yang kalian lihat adalah air mineral Aqua. Setiap tegukan, setiap kalian minum air ini, aliran dananya masuk ke Prancis. Terkejut nggak? Iya, Aqua bukan sekedar air minum soalnya. Aqua bukan hanya merek air minum dalam kemasan, tetapi sebuah ikon budaya dan ekonomi Indonesia. Tentunya didirikan oleh anak bangsa Tirto Utomo pada tahun 1973. Aku adalah pelopor industri air mineral dalam kemasan di Indonesia pertama yang merintis pasar yang sebelumnya tidak dikenal air minum dalam botol dengan kerja keras, visi, dan idealisme. Maka ketika Aqua kemudian diakuisisi oleh Danone, perusahaan multinasional asal Prancis ini, banyak pihak merasa kehilangan, terutama saya. Bukan hanya soal bisnis ini, tetapi juga soal identitas nasional. Kronologinya bagaimana kok bisa Aqua diakuisisi oleh Danone, perusahaan multinasional asal Prancis itu? Itu dimulai pada tahun 1998 ketika keluarga Tirto Utomo mulai menjual saham Aqua. Kemudian tahun 2001, Danone resmi menguasai mayoritas saham Aqua dan menjadi pemilik utama dari Aqua. Akuisisi ini dilakukan di tengah krisis moneter, suatu kesempatan yang baik. 1997 sampai 1998 ketika banyak aset nasional dijual karena tekanan ekonomi termasuk Aqua. Kemudian bagaimana analisis tajam kita soal di persoalan dimensi sosial, kemudian di aspek ekonomi dan kultural ini. Yang pertama yaitu nasionalisme ekonomi yang tercederai dengan adanya banyak merek lokal kita diakuisisi asing. Aku adalah simbol kerja keras anak bangsa. Saat merek itu berpindah tangan ke asing, muncul kekecewaan, runtuh hati ini. Kita punya sumber daya, punya pasar, punya pekerja, tapi justru asing yang menikmati keunggulan. Segala apa namanya, tegukan demi tegukan air Aqua itu, airnya apa namanya, keuntungannya mengalir ke Perancis. Ini menunjukkan betapa nasionalisme ekonomi kita benar-benar rapuh karena ketergantungan pada investor asing dan lemahnya proteksi negara terhadap aset strategis. Dalam banyak kasus, asing masuk bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena kita sedang terpuruk dan terpaksa menjual. Kemudian, faktor yang kedua yaitu kapitalisme global dan monopoli pasar. Danone tak hanya membeli Aqua ya, ingat itu. Itu ada sebab itu monopoli tadi. Mereka juga menyerap pesaing lokal lainnya seperti Ades yang sebelumnya dibeli Coca-Cola lalu tidak berkembang. Dampaknya adalah konsolidasi pasar air mineral dalam kemasan di bawah dominasi asing, di mana produk lokal tak lagi benar-benar lokal, ingat itu. Ini memperlihatkan ciri khas kapitalisme global, benar-benar parah kapitalisme global ini. Beli merek lokal yang sudah kuat, kemudian gunakan kekuatan modal dan distribusi untuk menyingkirkan pesaing-pesaing kecil. Lanjutkan ekspansi kemudian dengan wajah lokal, tapi profit lari ke luar negeri. Sungguh mahakarya. Jadi Aqua masih memakai nama Indonesia, tetapi royalti dan profit utama dari Aqua ini lari ke Paris, bukan Jakarta, ke Paris. Kemudian mana sih kedaulatan sumber daya air yang terkikis? Ya, air adalah hak dasar manusia dan sumber daya strategis. Namun ketika perusahaan seperti Danone, seperti perusahaan-perusahaan asing menguasai akses dan distribusi air ini, kita berbicara soal kehilangan kedaulatan. Ini bukan sekedar air minum, tapi kontrol terhadap sumber daya kehidupan, yakni air. Bayangkan ya, ini giant di negara dengan curah hujan tinggi dan danau melimpah. Rakyatnya membeli air milik asing. Tidak lagi suka minum air sumur dengan harga mahal yang bersumber dari bumi Indonesia, tapi keuntungannya milik mereka yang bukan Indonesia. Jadi ini sebuah kegagalan regenerasi bisnis lokal, bentuk kegagalan.
Fakta bahwa Aqua dijual menunjukkan tidak adanya kesinambungan kepemilikan lokal. Banyak perusahaan keluarga di Indonesia tidak siap menghadapi perubahan zaman, sehingga mereka tidak memiliki sepertinya mereka tidak memiliki strategi regenerasi kepemimpinan. Kemudian perlindungan modal jangka panjang pun tak ada, akses ke pendanaan yang cukup pun nggak ada. Maka yang saat krisis atau tekanan muncul, opsi menjual ke asing dianggap satu-satunya jalan. Seperti yang terjadi pada Aqua. Dimulai dari krisis moneter itu. Pasca akuisisi, wajah lokal iya itu wajahnya masih Indonesia. Iklan menonjolkan kekayaan lokal, dan kemasan tetap membicarakan inilah Indonesia, dalam Aqua inilah Aqua Indonesia. Tapi ini semua adalah bentuk dari lokalisasi merek global. Strategi di mana perusahaan asing membungkus dirinya seolah-olah dia lokal agar konsumen tidak menyadari atau peduli. Banyak yang tidak tahu ya kawan-kawan. Kita menganggap bahwa Aqua ini asli Indonesia. Benar ini asli ini nih. Tapi sebenarnya dia sudah diakuisisi asing, milik asing. Ini semacam globalisasi pasar yang mengerus kedaulatan kita. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari kasus ini? Yang pertama yaitu pentingnya proteksi dan kebijakan afirmatif. Dia harus memiliki kebijakan ekonomi yang tentunya harus melindungi industri strategis kita sendiri. Kemudian mendorong pemodalan bagi pengusaha lokal, serta menghambat penguasaan asing secara total pada sektor vital ini, terutama air ini. Air sudah kuasai ini, gudang garam sudah dikuasai asing, kemudian gudang garam mau dikuasai asing, kemudian Sampurna mau dikuasai asing. Bagaimana ini? Kenapa kita tidak sadar? Seharusnya kita sebagai konsumen sadar, kita perlu mendidik masyarakat agar melek terhadap siapa yang memiliki merek, kemudian mendukung produk lokal dengan kepemilikan lokal. Ya, tidak hanya bangga memakai merek lokal, tetapi mengerti siapa yang menikmati untungnya. Jika itu lokal, maka yang untung adalah lokal juga. Ya, seharusnya apa kemudian? Ya, kita harus memiliki opsi-opsi seperti kemandirian ekonomi melalui operasi dan UMKM ini. Ketergantungan pada konglomerat dan investor asing hanya bisa dilawan dengan penguatan basis ekonomi rakyat, ya melalui koperasi air bersih. Kan banyak sekarang ya yang lokal-lokal, produk air mineral lokal yang berbasis komunitas, kemudian sistem distribusi alternatif. Jadi itu sebuah solusi yang bisa kita lakukan. Jadi Aqua yang terakhir ya, Aqua adalah simbol. Aqua yang jatuh ke tangan asing adalah simbol dari banyak hal yang kita relakan karena krisis, ketidaksiapan kita, dan kelemahan sistemik. Tapi ia juga bisa jadi momentum untuk refleksi. Jika kita tidak mau kehilangan lagi, kayaknya gudang garam mau hilang lah, soalnya gudang garam mau hilang, maka kita harus kuat secara ekonomi, cerdas secara politik, dan bersatu secara sosial. Aqua hanya air, memang hanya air, tapi air adalah kehidupan bagi kita. Dan ketika hidup kita dikuasai oleh kekuatan luar, maka kita bukan lagi bangsa merdeka yang sepenuhnya. Ingat kawan-kawan, banyak sekali saya akan bahas di channel ini ya. Banyak sekali produk-produk lokal yang sudah diakuisisi oleh asing, tapi kita tidak sadar, tidak tahu. Bangga minum apa sebutnya, pada yang beli-beli ini seakan-akan ya di samping saya jaga warung, saya juga search on the Google, search di Google itu tentang produk-produk yang saya jual ini. Ya sebenarnya saya sudah tahu ketika diskusi-diskusi di pondok pesantren dulu, bahwa Unilever, Japan, semua kebutuhan
keseharian kita. Seakan-akan itu sudah dikontrol oleh asing. Jika satu waktu misalkan asing menghentikan produksi atau menghentikan distribusi, kemungkinan besar kita tidak akan sangat sengsara sekali. Ya seperti aqua ini. Kalian tahu juga seperti le mineral itu, lemon itu. Ya itu produk Danone itu. Kita minum teguk demi teguk air yang katanya dalam iklannya itu agar fokus, agar apalah terserah. Ada manis-manisnya. Manis-manisnya dari mana? Ya, manis untuk mereka. Manis bukan untuk kita. Ada manis-manisnya. Manis untuk mereka asing. Jadi, kita setidaknya harus mengetahui ya kawan-kawan, walaupun itu secercah informasi tentang berbagai produk yang kita konsumsi setiap hari, agar kita bisa memahami dan bisa mengambil langkah opsional ataupun langkah eh, yang solutif agar kedepannya kita tidak lagi silau terhadap propaganda yang mereka selancarkan. Kita memang sudah secara sistemik dan algoritma dibuat untuk tidak bisa berpikir. Kenapa? Kita hanya bisa disuguhkan dengan hal-hal yang tidak bermakna dalam kehidupan kita. Kita dibuat suka dengan TikTok, suka dengan YouTube, yang mereka rata-rata saksikan adalah dunia-dunia hiburan. Ya, ya sudah lah ya. Maka ketika kalian sudah menonton video ini, maka mulailah untuk sadar diri. Kita memang lemah, lemah secara ilmu terutama, lemah secara skill, secara kemampuan dalam bidang apapun. Memang dari dulunya kawan, sebab Indonesia itu ada di garis khatulistiwa antara Samudra Pasifik dan Hindia. Memang salah satu ada di dalam poros perdagangan nasional ya kawan-kawan. Jadi ada tarik menarik dari dulunya, dari kisah dijatuhkannya Soekarno itu sudah ada agenda asing, agenda besar asing untuk menguasai Indonesia, bukan lewat penjajahan, bukan lewat rudal dan gun itu. Ya kalian cobalah pikir-pikir setelah kan memang ada kong kali kong antara Soeharto dan anu itu ya, dengan agen-agen Amerika itu dan agen Inggris. Ketika Soekarno jatuh, Soeharto muncul ke permukaan sebagai presiden. Apa yang pertama kali langsung dikuasai asing? Tanah Papua, Freeport itu. Itu sebagai bukti kecil saja bahwa memang asing memiliki agenda besar ke depan menguasai Indonesia. Memang sudah ada agenda itu ya. Makanya kemarin ada berita bahwa Bapak Presiden kita, Pak Prabowo, ingin mengundang Rusia ke Indonesia. Kemungkinan besar tidak akan datang. Kenapa? Dalam artian, ya memang sudah dicegah oleh oligarki, oleh oknum-oknum, serta oleh asing itu agar tidak mengganggu kedaulatan mereka di tanah suci ini. Ya, tanah suci Indonesia dalam artiannya, dalam tanda kutip, suci ya suci. Ya sudahlah, ini sekedar cuman refleksi kita, refleksi pemikiran kita. Semoga ini menjadi hal yang positif, hal yang bisa membuat kita makin sadar bahwa kita memang saat ini benar-benar lemah. Kita minum, kita mandi, kita sikat gigi, kita shampoo, ya kita pakai baju, kita beli mobil, kita pakai sepeda, kita isi bensin, kita isi pertalite, isi ingat itu semua dari asing, datang dari asing. Saya akan bahas satu persatu di channel ini, makanya
dukung selalu channel ini. Semoga bisa cepat berkembang dan dikenal ya, terutama oleh kawan-kawan saya, kawan-kawan Madura, kawan-kawan anak Madura. Kalau demikian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.